Ya, itu bahasa Inggris sebenarnya. Kalau bahasa kitanya pemangkasan. Ya. Pemangkasan, pengurangan daun. Nah, di dalam kebun kelapa sawit, pruning itu wajib dilakukan. Kenapa wajib dilakukan? Karena jika tidak kita pruning akan membuat beberapa masalah. Yang pertama, akan susah kita memanen buahnya. Karena bagaimana kita memotong tangkainya dengan banyaknya pelepah di bawah ini. Tuh. Yang kedua, dia akan mempengaruhi estetika. Apa estetika? Keindahan. Keindahan. Ya. Jadi dia akan kelihatan sama kayak orang kalau gondrong nggak jelas. Kalau gondrongnya rapi, lurus dan terawat bagus. Kalau perlu rocker sekalian kan bagus juga kan? Tapi kalau dia gondrongnya nggak terurus kayak orang samping acak-acakan, nggak bagus. Nah, begitu juga dengan pohon sawit ini. Kalau dia kita biarkan seperti ini, lihat, mana yang lebih bagus ini dengan yang dia nampak buahnya. Nah, itu kan. Kemudian yang ketiga, bisa membuat sarang tikus. Yang keempat, bisa mengurangi produksi karena brondolan yang jatuh tertahan di dalam ini, nggak sampai ke bawah. Tapi kalau dia ini udah dipangkas, maka brondolan itu akan langsung jatuh ke bawah. Nah, kalau orang yang kebunnya itu sudah tinggi, dia untuk melihat ada buah yang matang atau enggak, kadang kan kalau kita lihat kayak gini susah. Itu dilihat dari brondolan yang jatuh. Nah, karena kalau standar di perkebunan kelapa sawit juga itu menetapkan harus ada brondolan minimal, ada yang minimal 3, ada yang 5, baru boleh dipanen. Nah, kalau kita bicara dengan yang kebun masyarakat, itu biasanya asal udah kunyit aja, kadang warna kunyit, warna oranye sedikit udah turun, padahal brondolan belum ada. Nah, itu rendemennya rendah di situ, ya. Nah, kemudian pertanyaannya, sebatas mana kita pruning? Apakah boleh kita pruning dia sampai ke atas sana? Kita tinggalkan buahnya aja, biar gampang manennya besok. Dari Ya? buah. Sampai nampak putihnya di atas. Kalau buah tergantung, misalnya itu tuh, ini kebetulan nggak ada buah. Sawit bonggol. Itu kan kelihatan buahnya. Jadi kalau kita habiskan pelepahnya, tinggal buahnya tergantung, kan enak besok manennya. Tinggal gini jatuh langsung. Kira-kira apa masalahnya kalau kita pruning habis sampai buah, sampai nampak buah? Tidak ada tertahan buahnya. Tidak ada yang menahan buah. Pohonnya akan kecil. Pohonnya kecil, Pak. Pohonnya nampak sama ninja. Nampak sama ninja. Oh, no, mantan ninja. Nampaknya lama. Kenapa kira-kira? Wigir kau. Kamu di sini enggak? Nggak tahu entah kemana pula pikirannya melayang-layang kan. Kenapa? Nah, kalau dibiarkan dia banyak panjang kayak gini, gondrong, kenapa? Jangan Terhalang apa, Pak? kayak tikus. Jadi buahnya. Ninja susah ambil. Ada yang tahu berapa pelepah di bawah buah? 2. Oke, apa itu istilahnya? Songgo. Songgo 2. Ya. Songgo loro. Songgo. Kalau bahasa Jawa songgo itu artinya penahan kan? Ya. Oh, songgo loro. Bahasa Jawa itu yang dijadikan istilah di perkebunan. Songgo 2. Penahannya 2 di bawah buah. Nah, jadi kalau kita pruning habis dia sampai di dekat buahnya itu, nah secara fisiologi, secara ilmu dan penelitian yang dilakukan selama ini, Udah itu. 2 buah dari bawah buah itu pelepahnya ini, misalnya ini pelepah 2, ini buah, nggak ada pelepah ini buah, inilah kita, sinilah semua pruning nggak ada buahnya. Nah, sini diperhatikan ya. Yap. Udahlah itu, Don. Ya, 2 pelepah di bawah buah. Tapi yang di bawah buah itu yang sesuai dengan spiral, arah spiral ya. Jadi kalau dia buahnya di bawah yang ini, dia di sini, di atasnya ini, berarti dia yang 2 itu ke sini. Ya, kita lihat spiralnya. Jangan
Ini spiral apa ini kan? Dia ada yang kiri kanan ini. Ya. Ya. Sawit itu ada yang spiralnya arah ke kiri, ada yang arah ke kanan. Itu sama aja. Di dalam satu proses fisiologi ini itu sama yang dialami oleh setiap daun dan setiap buah. Dia mau ke kiri mau ke kanan sama. Nah, tapi untuk menentukan yang mana songgo 2 itu kita lihat dari buahnya. Ini buah di sini. Ya kan di sini dia tangkanya ini. Ya. Nah, dia songgo 2 itu ini songgo 1 ini songgo 2. Kalau dari sini ini songgo 3. Ya. Nah, yang kita buang itu yang ketiga ini. Ya, yang di ketiga ke bawah. Itu kita buang. Kita sisakan 2 ini. Nah, karena secara fisiologi tadi yang untuk memaksimalkan proses pembentukan buah ini itu 2 di bawah buah. Kan gini, kalau bahasa awamnya itu daun fungsinya memasak makanan. Ya. Padahal kalau dalam ilmu pertaniannya itu proses fotosintesis. Fotosintesis itu merombak unsur yang diserap oleh tanaman itu menjadi senyawa yang dibutuhkan untuk pertumbuhan perkembangan tanaman. Termasuklah itulah keajaiban pohon kelapa sawit. Ya. Keajaiban penciptaan pohon itu yang diserapnya sama-sama pupuk semuanya, unsur hara ini. Mau tanah apapun dia yang diserap itu adalah unsur haranya. Ya. Nah, dengan proses secara ajaib yang terjadi di pohon kelapa sawit bisa menghasilkan minyak. Buah ini kan minyak. Ya. Kalau pohon durian ini yang dihasilkannya buah durian dengan rasa, bau, aroma yang khas. Ya, jadi proses yang ada di daun ini untuk menghasilkan senyawa-senyawa, kalau di sini lipid. Ya, senyawa-senyawa untuk pembentukan minyak di dalam buah ini. Nah, itulah tadi. Untuk mengoptimalkan ini, dia dibutuhkan 2 pelepah di bawah, minimal 2 pelepah. Kalau kita kurangin 1, maka ini udah habis. Dengar ada. Kalau kita kurangin 1 ini, itu artinya kita sudah mengurangi penyuplai unsur hara ke sini. Gitu. Jadi dia tidak akan bisa optimal, tidak akan bisa maksimal nanti buah ini nih matangnya, besarnya. Ya. Pertanyaannya, Pak, kan banyak itu daun yang di atas sana. Ya. Jadi kan kalau dalam satu tanaman itu dia menyerap unsur hara, diserapnya ke dalam tubuhnya, ke daun, kemudian dilakukan fotosintesis di sana atau bahasa awamnya dimasak. Kemudian hasil masakannya tadi yang udah masak disebarkan ke seluruh tubuhnya kembali. Untuk proses pertumbuhannya, perkembangan sel segala macam. Nah, yang bagian daun-daun yang itu untuk yang lain-lain. Batang untuk tunasnya yang baru, ya. Untuk pertumbuhan pertambahan batangnya, akarnya juga. Akar ini kan berkembang juga. Ya. Walaupun dia udah tua, akar itu tetap ada yang barunya karena dia difungsikan untuk menyerap, semakin mencari air. Dia semakin kering dia akan semakin mencari air. Nah, gitu. Makanya kalau pohon mangga itu terlalu rimbun, buahnya nggak banyak. Terus pernah lihat nggak di pohon perkebunan durian, perkebunan kelengkeng itu dipangkasin dahan-dahannya yang terlalu banyak. Ya. Karena itu nutrisinya terpakai untuk itu, ya. Itu kalau bahasa pertaniannya itu sing, yang menggunakan source itu yang sumbernya, sing itu yang menggunakan. Jadi dia terlalu banyak menggunakan. Nah, samalah itu tadi. Pelepah yang songgo 3 ini tadi itu udah nggak diperlukan untuk menutrisi ini karena 2 saja sudah cukup. Ya. Sementara kalau kita biarkan dia tumbuh di situ, selain yang tadi estetik dan segala macam yang tikus-tikus tadi itu, dia akan menggunakan nutrisi juga, walaupun dia udah tua. Ya. Nah, yang udah tua itu juga kalau udah sampai kayak coklat-coklat itu, dia nggak bisa berproduksi untuk menghasilkan makanan tadi, dia menggunakan. Ya, itu. Nah, makanya kita harus dibuang 2 di bawah buah. Nah, kalau untuk ini nanti biasanya ditinggalkan sebanyak 48 sampai 56 pelepah. Ada yang bisa menghitung itu? Ada yang bisa menghitung? Menghitung ini, jumlah ini. Hitunglah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 keliling. Terselip 1, berapa tadi ya? Balik lagi. Nah, itu ada cara menghitungnya. Itu nanti aja kita waktu di praktek kegiatan morfologi kelapa sawit itu bisa kita hitung. Jadi kita nggak perlu menghitung ini keliling berputar-putar, nanti kita akan tahu ini keberapa, ini keberapa. Gitu. Ya? Ya. Oke, jadi ini ada pertanyaan.
Oh ya, mana Dodos? Dodos mana? Sana, Pak. Mana Pak? Palu. Ambil dan lah. mandor pula. Loh. Itu bisa. Beneran sama Bapak. Pada tahu aja. Ada topi anak-anak, Pak. Besaran topi, Pak. Joni lagi. Tekan itu. Besar kali kepalanya, Pak. Tempurungnya besar kali. Dia sabar aja kalian didoakan itu biasa lagi. Helm motor apa? Hah? Apa dia orang? Pakai helm motor itu lebih safe.